Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya. Ilmu pengasihan surat Yusuf untuk umum dan untuk dagang keliling bisa ya. Bisa saja. Ya, tapi visualisasinya beda ya. Sebenarnya visualisasi itu adalah cara ya, bagaimana Anda itu melontarkan energi. Ya, itu yang Anda harus kuasai ya. Materi ini saya bahas ada di langganan ya, yang berlangganan ya, jadi tidak saya bahas secara umum teman-teman ya. Ini masih sama ya, masih sama pertanyaannya. Ada yang mau saya tanyakan lagi. Saya mengamalkan pengasihan surat Yusuf ayat 31 untuk target baru, tapi kenapa target yang lama 2 tahun yang lalu kok ikutan kena juga ini ya. Nah itulah visualisasinya di situ. Kendalamu ada di visualisasi. Ya. Makanya ketika kita itu mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, pernah mengamalkan terus tidak berhasil, gagal. Itu masih ada energi ya, masih ada energi ya. Energinya ini kacau ya. Karena tidak berhasil. Ibarat energinya itu tidak terlempar kepada target. Bisa jadi sumbatan terhadap energi yang Anda mau bentuk. Ya. Bisa positif, bisa negatif, tapi kebanyakan negatifnya akan menjadi gangguan, hambatan. Makanya ketika kita ini mau mengamalkan amalan pengasihan yang baru, itu lakukan pembersihan dulu. Ya, dengan puasa. Ya, jadi seperti itu. Terus juga ya, kalau aku tawasul ke target juga ke sahabat-sahabatnya gimana? Biar lebih ada dukungan gitu. Ya bagus-bagus saja. Anda berkreasi seperti itu bagus-bagus saja. Tapi kalau menurut saya itu ya yang poin-poin pokoknya saja gitu ya. Ya. Kamu berpikir bahwasanya ketika kamu tawasuli si A, si B, si C gitu, teman target harapannya bisa memprovokasi target supaya suka dengan dirimu gitu loh. Ya, tidak seperti itu teman-teman ya. Ya. Itu malah kamu itu buang-buang energi, buang-buang tenaga yang seharusnya tidak kamu lakukan gitu. Ya. Ya. Seharusnya yang kamu lakukan ya cukup saja kepada target saja. Dan kedua orang tua target misalkan ya. Bisa saja tawasul kepada dua orang target, atau dua orang tua target sama target, sudah itu saja gitu. Ya. Ya, baru visualisasi ya. Kalau anda katakanlah mau tawasul ke sahabatnya si A, si B, si D ya, misalnya sahabatnya ada 10, kamu tawasuli semua, wes kamu malah terpecah nanti ya, fokusmu malah akan hilang ya, fokusmu ke bawah teman-temannya tadi gitu loh ya. Itu mengganggu ya, mengganggu saat Anda visualisasi ya. Kalaupun Anda katakanlah mau tawasul ya, yang ada hubungannya dengan target yaitu orang tua target ya, kamu kirim Fatihah 2 kali sudah, tidak pakai visualisasi ya. Ya, hanya tujuannya minta izin, minta restu saja, tidak usah pakai visualisasi. Baru kepada ruh target ini visualisasi. Jadi caranya seperti itu ya. Ya kita boleh berkreasi ya, tapi coba kita itu bisa melihat dari sudut pandang yang lain ya. Ya kalau secara logika bagus ya, oh dapat punya teman gitu loh ya, yang bisa mempengaruhi gitu loh ya, punya teman yang bisa mempengaruhi target supaya target suka dengan dirimu gitu. Kan secara logika kan bagus ya seperti itu ya. Tapi ya juga kita harus bisa melihat dari sisi negatifnya. Dampaknya besar sekali ya. Artinya akan menghilangkan fokus Anda. Coba bayangkan ya,
Ketika Anda tawasul ya dengan temannya lebih cantik daripada target. Ketika kamu tawasul ini kan sudah tersambung, ya. Ibarat jalur kabel, ya. Itu sudah tersambung. Ya, ketika kamu membaca amalan pengasihan, otomatis ya sedikit banyak itu mengalir juga energinya kepada non target. Ya, teman-temannya tadi. Coba bayangkan kalau yang non target, ya kalau yang non target katakanlah kena, gitu ya. Kena bukan mendukung, tapi kena cinta terhadap dirimu. Gitu. Apa yang tidak pusing Anda? Satu itu. Kecuali kamu serakah ya, beda lagi. Apa yang tidak pusing kamu? Ya pasti pusing. Ya. Atau ketika Anda ini ya, ketika kita ini dalam proses pengamalkan wirid ya. Misalkan Anda wirid asma ya wadud ya wadud ya wadud ya wadud. Visualisasi kita kepada target. Tapi tiba-tiba pada saat Anda zikir, nongol itu wajah temannya. Ya. Nongol wajah temannya. Nah, bagaimana kamu mengendalikan? Ketika temannya lebih cantik misalkan, lebih perhatian, harus. Ya, jadi caranya bagus, tapi resikonya lebih besar gitu loh ya. Anda harus bisa melihat dari sisi ini gitu ya. Tidak apa-apa, berkreasi saja. Pengen coba, silahkan dicoba ya. Jadi caranya seperti itu. Ya. Kalau saya menurut saya ya. Tawasul itu kepada orang tuanya. Kalau mau menggunakan tawasul, ya. Karena pada dasarnya ketika target sudah kena, ya, itu pasti orang tua itu akan merestui gitu loh ya. Ya bagaimanapun caranya target akan mengkondisikan orang tuanya kalau sudah kena 100%. Ya, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi gitu ya. Nah, kadang kita itu cemasnya itu loh ya, kecemasan kita itu membuat kita ini ketakutan gitu loh ya. Paham ya teman-teman? Nah, silakan dicoba ya. Atau ya tidak apa-apa, Anda coba saja. Memang sebuah kesalahan itu perlu kita alami ya. Sebuah kesalahan itu perlu kita alami supaya kita itu tahu gitu loh ya, apa yang harus kita perbaiki ya. Jadi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.